decided to establish a state in 1948. That's 75 years ago. And we said everybody can live here. The Arabs said there can't be a Jewish state. You have no right to be here. It's our land. It's not your land. It's been our land for 3,500 years. If you took over somebody's apartment, knocked them out, dispossessed them, and they never gave up the claim. They said it's our claim, and you left this barren dump, okay? And the families, the progeny of the people you kicked out, came back, rebuilt the house. You cannot come back and tell them, you don't belong here, we're going to kick you out, especially since you're latecomers who've come to live in... Banyak orang mengira bahwa orang-orang Yahudi adalah penduduk asli negara Israel. Orang Yahudi mengklaim bahwa tanah yang mereka miliki adalah warisan leluhur turun-temurun. Berbekal tanah yang dijanjikan, orang-orang Yahudi merampas dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Apa alasan kelompok Yahudi penentang Zionisme mendukung negara Palestina? Cetak Gol coba merangkum fakta Yahudi yang jarang diketahui, bukan penduduk asli hingga Yahudi pendukung Palestina sebagai berikut. Bukan penduduk asli tanah Israel. Coba bayangkan, kamu memiliki sebuah negara dan sejak ratusan tahun lamanya tinggal di sana. Bukan hanya sekedar singgah, kamu bekerja, membangun rumah, hingga meneruskan keturunan di tanah tersebut. Kehidupan berjalan normal seperti biasanya. Pagi hari, kamu akan pergi ke ladang untuk merawat pohon zaitun, jeruk, hingga gandum. Pada malam harinya, kamu dan keluarga menikmati tarian tradisional dan musik yang dimainkan dalam sebuah perayaan. Semuanya terasa damai, sampai suatu waktu kedamaian tersebut direnggut secara paksa darimu. Tanah yang kamu tempati sejak lama dirampas. Ladang dan rumah yang kamu miliki disita secara sepihak tanpa pemberitahuan. Kamu dan ratusan ribu warga asli lainnya diusir dan dipaksa keluar dari tempat tinggalmu. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang Palestina 78 tahun yang lalu. Peristiwa yang kelak dikenal sebagai peristiwa Nakbah menandai awal mula kolonialisme Israel di tanah merdeka Palestina. Bukan hanya pengusiran, peristiwa Nakbah ini juga menjadi salah satu peristiwa pembersihan etnis terbesar. Orang-orang Palestina dibantai, dihancurkan budayanya, dan direbut hak politiknya. Sebagian besar daerah-daerah yang direbut itu kemudian didirikan sebuah negara bernama Israel. Sebuah negara yang membagi Palestina menjadi kepemilikan negara Yahudi dan Arab. Nama Israel sendiri mengandung nama yang baik. Nama ini diambil dari bahasa Ibrani kuno yang berarti yang berjalan dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah. Nama ini tidak hanya mengandung makna spiritualitas yang kuat, namun juga klaim akar sejarah bahwa mereka berasal dari Bani Israel, anak keturunan Ibrahim. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka sejak 3.000 tahun yang lalu, di mana klaim ini berisi janji Tuhan kepada Bani Israel untuk menempati wilayah Palestina dan Israel sekarang. Lalu, apa yang membuat klaim ini terasa janggal? Bukankah tanah tersebut merupakan tanah yang dijanjikan untuk mereka? Nah, disinilah terjadinya perbedaan tersebut. Di dalam pandangan Islam, tanah yang dijanjikan tersebut diberikan hanya kepada Bani Israel yang taat kepada Allah dan Nabi yang terakhir. Perbedaan inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi dipandang tidak pantas mendapatkan tanah yang dijanjikan. Lalu dari mana sebenarnya asal-usul orang Yahudi yang tinggal di Israel hari ini? Orang-orang Yahudi yang menempati negara Israel hari ini adalah mereka yang berasal dari diaspora seluruh dunia.
Kepindahan mereka ke Palestina adalah dalam rangka mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi. Secara historis, orang-orang Yahudi ini merupakan diaspora yang berasal dari wilayah Eropa, Afrika, hingga Amerika. Mereka adalah orang-orang yang menyebar akibat pengasingan Babilonia hingga penaklukan Romawi. Mereka mendiami negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Rusia, Polandia, Iran, Irak, bahkan negara-negara Asia seperti Indonesia. Secara umum, kedatangan orang-orang Yahudi diaspora ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme. Gerakan ini dipelopori oleh seorang Yahudi bernama Theodor Herzl. Migrasi besar-besaran mulai terjadi. Salah satu pemicunya adalah terjadi persekusi terhadap orang-orang Yahudi oleh Nazi. Kelak peristiwa itu dikenal dengan nama Holocaust. Kedatangan orang-orang Yahudi ini bukan tanpa konflik dan ketegangan. Penduduk asli Palestina yang tinggal sejak berabad-abad lamanya merasa terusik dan terganggu. Puncaknya, migrasi orang-orang Yahudi ini terjadi setelah peristiwa Nakba pecah di Palestina. Peristiwa ini adalah tanda bagi masuknya orang-orang Yahudi secara masif. Kehadiran orang-orang Yahudi diaspora ini memang cukup membingungkan. Klaim bahwa mereka adalah penduduk asli sebenarnya sangatlah lemah. Namun upaya-upaya penghapusan sejarah hingga klaim bahwa mereka penduduk asli daerah tersebut dilakukan secara masif. Kondisi ini membuat klaim tersebut terasa meyakinkan. Mereka mengaku sebagai Yahudi asli Israel yang terhubung dengan leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini bertujuan untuk menguatkan mereka sebagai penduduk asli dari tanah Palestina. Keyakinan inilah yang kemudian membuat mereka merasa harus kembali ke tanah leluhur mereka. Padahal klaim tersebut berasal dari pemahaman keliru mengenai sejarah Yahudi. Gerakan Zionis awal yang berlanjut sampai hari ini menekankan narasi "a land without a people for a people without a land", atau jika diartikan tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Narasi ini muncul untuk menekankan bahwa Palestina adalah tanah yang kosong, padahal secara historis Palestina adalah negara yang memiliki penghuni. Slogan ini secara tidak langsung memberikan propaganda dan legitimasi agar penduduk asli Palestina diusir dari tanah kelahirannya. Sebagai informasi, narasi ini pada awalnya digunakan oleh kelompok Zionis Kristen sebelum dijadikan propaganda secara luas oleh gerakan Zionis. Narasi ini juga memberikan pembenaran bahwa tindakan mereka mengambil tanah Palestina adalah hal yang benar karena tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Padahal klaim tersebut hanya sekedar mitos belaka. Sejak abad akhir ke-19 dan awal abad ke-20, Palestina sudah berpenghuni. Sudah terdapat kota-kota berkembang seperti Haifa, kawasan pertanian, sekolah, masjid, dan kebudayaan. Narasi yang menjelaskan bahwa Palestina adalah sebuah tanah kosong seringkali mendapatkan kritik keras dan penentangan. Hal ini sama saja dengan menghilangkan eksistensi warga Palestina yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Secara historis, orang-orang Palestina berasal dari populasi kuno, terutama bangsa Kanaan yang mendiami wilayah tersebut sejak ribuan tahun lamanya. Sepanjang sejarah yang berkembang, penduduk Palestina mengalami akulturasi dan percampuran dengan kelompok lain. Riset menunjukkan bahwa terdapat kelompok bangsa Filistin dan pengaruh dari Mesopotamia, Anatolia, dan Mesir pada penduduk Palestina. Fakta mengejutkan lainnya, orang-orang Palestina memiliki gen Yahudi kuno yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa merekalah sebenarnya penduduk asli dari wilayah Palestina dan Israel saat ini. Jika melihat hasil riset ini, secara tidak langsung orang-orang Yahudi dan Palestina sebenarnya memiliki leluhur yang sama. Bahkan orang Palestina jauh lebih berhak menempati wilayah tersebut. Berbeda halnya dengan orang-orang Yahudi Israel yang telah mengalami diaspora. Orang-orang Palestina tetap tinggal di tanah tersebut hingga hari ini. Meskipun memiliki DNA yang sama, orang-orang Yahudi agaknya memiliki masalah cukup serius dengan penggunaan tes DNA, apalagi jika dikaitkan untuk membuktikan identitas Yahudi mereka. Orang-orang Israel mengklaim bahwa rumor pelarangan tes DNA itu tidaklah benar.
Secara halus mereka menyatakan hal itu sebagai bentuk pembatasan ketat, bukanlah pelarangan. Namun anehnya, pelarangan ketat itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Mereka sengaja membentuk Undang-Undang Informasi Genetik yang disahkan pada tahun 2000. Undang-undang itu membatasi secara ketat penggunaan alat tes DNA, sehingga siapapun yang ingin melakukan pengecekan membutuhkan surat pengadilan. Mereka mengklaim bahwa identitas Yahudi tidak bisa dilakukan melalui tes DNA. Hukum itu ditetapkan berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Selain itu, pihak pemerintah Israel juga sering menekankan bahwa pelarangan itu sebagai bentuk perlindungan terhadap perusahaan asuransi dan penyalahgunaan data. Banyak pihak yang menilai bahwa ketatnya tes DNA di Israel ini adalah bentuk pengaburan identitas sebenarnya orang Israel. Mereka takut jika tes DNA yang dilakukan justru membuktikan bahwa mereka bukan asli tanah tersebut. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengalami diaspora. Kekhawatiran ini memang dirasa wajar, mengingat kemungkinan bahwa DNA Eropa mereka sangat tinggi ketimbang orang-orang Palestina yang ada sekarang. Jika tes DNA dilakukan secara masif, maka bukan tidak mungkin narasi Israel sebagai tanah yang dijanjikan akan melemah. Itu akan merusak visi mereka dalam jangka panjang. Meskipun dalam beberapa kasus tes DNA tetap dilakukan untuk membuktikan hubungan darah orang tua dan anak. Kelompok Yahudi pendukung Palestina. Selain asal-usul mereka sebagai bangsa diaspora dan larangan tes DNA, orang-orang Yahudi juga memiliki fakta lain yang jarang diketahui. Fakta ini berkaitan erat dengan orang-orang Yahudi yang justru mendukung negara Palestina. Padahal banyak dari kita yang hanya tahu jika semua orang Yahudi itu mendukung Israel. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina menunjukkan perpecahan dan isu keretakan di dalam internal bangsa Yahudi. Perpecahan ini sendiri tidak hanya terjadi pada komunitas Yahudi di Israel, melainkan pada konteks yang lebih luas, yaitu komunitas Yahudi internasional. Jika melihat politik dalam negeri Israel, kelompok Yahudi dibagi menjadi dua. Kelompok pertama, Yahudi sayap kanan yang menginginkan aksi militer total. Kelompok ini menekankan bahwa ekspansi wilayah harus menggunakan strategi militer yang marang. Bukan hanya sekedar pendekatan diplomatik, kelompok ini menginginkan aksi nyata terhadap perluasan wilayah dan pemukiman di wilayah Gaza. Pendapat sebaliknya berasal dari kelompok kedua, Yahudi moderat atau sayap kiri, yang lebih menekankan pada pendekatan non-militer. Kelompok ini menilai bahwa ekspansi wilayah dapat dilakukan tanpa kekerasan militer. Mereka lebih menekankan pada aspek diplomatik, pertukaran sandera, hingga solusi dua negara. Solusi yang terakhir ini sangat dibenci kaum sayap kanan. Kelompok sayap kanan meyakini bahwa Israel tidak membutuhkan solusi dua negara atau two-state solution. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan secara keras bahwa solusi dua negara adalah ancaman bagi keberadaan Israel. Mereka menolak penuh solusi tersebut. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו. Perpecahan lain yang sering kali dikaitkan dengan Yahudi adalah konflik antara kelompok agamawan dan sekuler. Sebagai informasi, terdapat beberapa kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan Israel. Beberapa kelompok Yahudi tersebut berasal dari Haredi atau Yahudi ultra-ortodoks, Dati atau Yahudi religius, Masorti atau Yahudi tradisional, dan Hiloni atau Yahudi sekuler. Menurut kelompok Yahudi Haredi,
Masa depan Israel hanya dapat tercapai bila didirikan oleh Mesias. Kelompok biasanya cenderung bersikap anti terhadap Zionis. Mereka fokus pada otonomi keagamaan dalam negeri. Berbeda dengan Yahudi Haredi, Yahudi Dati justru sangat Zionis dan melihat Israel sebagai bagian dari proses penebusan teologis. Orang-orang Yahudi Dati ini juga dikenal sebagai Yahudi Ortodoks modern. Mereka memadukan antara ketaatan agama dan kehidupan sekuler. Pada kelompok penengah ada Yahudi Masorti yang cenderung mematuhi semua aturan ortodoks, namun juga tetap menjaga tradisi Yahudi. Kelompok ini pada umumnya adalah kelompok nasionalis dan terintegrasi dengan masyarakat Israel. Kelompok terakhir yaitu Yahudi Hiloni, memandang negara Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Meskipun mereka seringkali menginginkan adanya pemisahan agama dan negara. Keempat kelompok inilah yang seringkali berbeda pandangan dan berkonflik. Bahkan kelompok-kelompok ini berkembang hingga pada tataran internasional. Bangsa-bangsa Yahudi di luar negeri terutama Amerika dan Eropa menolak mendukung kebijakan pemerintah Israel. Alih-alih mendapat aksi militer sebagai bentuk solusi, justru mereka anti terhadap tindakan tersebut. Generasi muda Yahudi yang hidup secara diaspora ini menciptakan jurang pemisah di dalam komunitas Yahudi internasional. Kelompok ini pada akhirnya berkembang menjadi kelompok-kelompok penentang ideologi Zionisme. Kelompok-kelompok seperti Yahudi Ultra Ortodoks meyakini bahwa bangsa Yahudi tidak boleh mendirikan tanah suci sendiri sampai kedatangan Mesias. Pembentukan negara Israel hari ini adalah bagian dari pelanggaran 3 sumpah dalam Talmud yang mereka yakini. Pelarangan itu menyebutkan bahwa mereka tidak boleh merebut tanah Israel secara paksa. Bagi kelompok Yahudi ultra-ortodoks, kehadiran gerakan Zionisme telah melanggar nilai-nilai kepentingan Taurat. Alih-alih taat terhadap ajaran agama, Zionisme lebih mementingkan nasionalisme politik. Kelompok-kelompok ini bukan hanya sekedar menolak, melainkan membagikan aksi nyata mereka melalui gerakan demonstrasi. Beberapa kelompok itu seperti Nature Karta, Satmas Hasidim, dan Jewish Voice for Peace atau GVP. Jewish name. Shame on you! Shame on you! In alle Slim, they will come up with a conference. To get the Jews to believe they are who the Zionists say they are. Organisasi-organisasi ini memandang bahwa tindakan Zionisme ini adalah bentuk kolonialisme, rasisme, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Bahkan mereka menuntut agar negara Zionis itu dibubarkan. Kelompok ini digerakkan oleh aktivis muda yang cenderung memiliki pemikiran berbeda dibandingkan generasi tua. Mereka dengan tegas menentang genosida, pengepungan Gaza, hingga mendukung hak-hak warga Palestina. Gerakan ini sering ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, hingga negara-negara Eropa lainnya. Jews and Muslims have a golden history. I must say that because all the people say, oh, these marches are anti-Semitic marches, this is hate marches, something like that. Nothing can be further than the truth as this. I, myself, with my colleagues, many of us, going in London to hear all the marches. Many times the police stopped me. Hey, where are you going? I told him I go to the march. They will kill you. I told him, don't worry. I show you a miracle. Don't protect me. Just look. I go in between hundreds of thousands of Muslims. Everybody welcomes me. It's not a religious conflict. The conflict is a conflict of against the occupation, against the genocide. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Punya kewarganegaraan ganda.
Orang-orang Israel yang berasal dari komunitas diaspora memiliki satu keunikan, yaitu status kewarganegaraan ganda. Hal ini membuat mereka dapat memiliki 2 paspor sekaligus. Pengukuhan aturan hukum kepemilikan kewarganegaraan ganda ini didasarkan pada Undang-Undang Kepulangan 1950 yang membuat mereka menjadi warga negara tanpa melepas status warga negara asal. Alasannya tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan sejarah migrasi mereka dari Eropa Timur, Amerika Serikat, Prancis, Polandia, bahkan Rusia. Kebijakan ini membuat mereka dapat memiliki kemudahan dalam perjalanan. Pada sisi yang lain, kewarganegaraan dan paspor ganda ini memudahkan mereka ketika terjadi konflik di Timur Tengah. Mereka menganggap kepemilikan tersebut memudahkan evakuasi atau rumah kedua setelah terjadi perang. Paspor tambahan ini juga memudahkan mereka untuk bekerja, belajar, dan berpergian tanpa visa ke negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Terdapat beberapa cara mereka mendapatkan status kewarganegaraan melalui pemberian negara seperti Portugal dan Spanyol. Status kewarganegaraan ini dimiliki oleh mereka yang berasal dari Yahudi diaspora, terutama yang berprofesi sebagai tentara. Diketahui bahwa tentara IDF atau Israel Defense Force memiliki jumlah paspor ganda yang cukup banyak. Data menunjukkan lebih dari 50.000 personil IDF memiliki paspor ganda, terutama negara-negara seperti AS, Prancis, Rusia, dan Jerman. Tentara IDF ini biasanya merupakan tentara tanpa keluarga di Israel. Artinya, keluarga asli mereka sebenarnya ada di luar negeri, tempat mereka lahir, namun mereka justru memilih bertugas di militer Israel. Bahkan ketika mereka memiliki kewarganegaraan ganda, tidak jarang mereka tetap terikat dalam kewajiban militer. Para tentara ini terdiri dari mereka yang berstatus pasukan aktif maupun cadangan. Menurut hukum kepulangan Israel, status kewarganegaraan ganda tidak membuat mereka kehilangan status warga negara awal mereka. Status kewarganegaraan ini dapat diperoleh hingga ke generasi ketiga seperti anak, cucu, duda, janda, hingga pasangan. Terdapat beberapa kelebihan yang akan diperoleh ketika mengajukan kewarganegaraan ganda, misalnya seperti standar hidup yang berkualitas berupa gaji yang tinggi, akses bebas visa bagi banyak perjalanan, pelayanan kesehatan terbaik, pendidikan terbaik, hingga perlindungan diplomatik. Cara-cara seperti ini memang dibutuhkan oleh negara yang berkonflik seperti Israel. Status kewarganegaraan ganda ini dapat menjadi penolong ketika konflik semakin meruncing. Sedangkan status warga negara ganda pada militer biasanya berakar dari kebutuhan ketentaraan Israel yang kuat. Selain merekrut tentara bayaran, diketahui mereka juga menjadikan anak cucu keturunan diaspora Yahudi di luar negeri sebagai tentara. Kasus mengenai kewarganegaraan ganda ini sempat menjadi isu hanya di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu beredar berita mengenai orang Israel yang memiliki KTP Indonesia. Kabar tersebut berasal dari berita warga Israel bernama Aaron Geller yang memiliki KTP di Cianjur. Menurut Dukcapil Kemendagri, nama yang ada di KTP tersebut tidak terdaftar di Sistem Nasional atau SIAK. Alamat yang ada pada KTP tersebut diduga tidak ditemukan dan dianggap sebagai dokumen palsu. Melalui penelusuran yang dilakukan Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, pemilik yang ada di dalam KTP tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Pernyataan serupa disampaikan oleh Aaron Geller bahwa ia tidak pernah tinggal di Cianjur. Ia juga membantah tudingan sebagai warga negara Israel. Ia mengklaim status sebagai warga negara Rusia dan berdomisili di Bali. Meskipun berita ini sendiri sudah dibantah, namun terdapat dugaan kuat bahwa KTP itu sengaja dibuat oleh Aaron Geller untuk keperluan administrasi di Indonesia. Cara-cara belakang ini dianggap sebagai cara tidak sah untuk memperoleh status kewarganegaraan. Pada kasus yang lain diketahui ada warga negara Indonesia yang bergabung ke dalam pasukan pertahanan Israel atau yang kita kenal dengan IDF. Klaim yang viral pada bulan Februari 2026 ini muncul ketika ada dokumen yang menyebutkan personel berstatus kewarganegaraan ganda dalam militer Israel. Informasi tersebut muncul pertama kali di sebuah platform media sosial X pada pertengahan Februari 2026.
Unggahan tersebut melampirkan dokumen berbahasa Ibrani dan menunjukkan data jumlah tentara Israel disertai kewarganegaraannya. Pada salah satu kolom terdapat kewarganegaraan Indonesia. Sumber laporan menyebutkan bahwa itu berasal dari The Classified UK yang diambil dari pihak IDF. Data ini mencatat kewarganegaraan ganda pada Maret 2025. Melihat isu yang beredar ini, pemerintah Indonesia menanggapi bahwa seorang WNI tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Seorang WNI juga berpotensi kehilangan statusnya sebagai warga negara apabila dinas tentara asing secara sukarela. Memang terdapat ketentuan mengenai masuknya seseorang sebagai tentara asing, namun mekanisme tersebut harus melalui izin dari Presiden. Poin ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengakui status warga negara ganda yang dimiliki. Kondisi ini juga berlaku bagi mereka yang bergabung ke dalam IDF. Karena secara sistem di Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Selain itu, Indonesia juga masih belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mengingat isu ini masih sangat sensitif. Sepatu sneakers dari Lido kini turun harga. Kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan singkat mengenai fakta Israel yang jarang diketahui, mulai dari penduduk asli hingga adanya kelompok Yahudi pendukung Palestina. Apakah kamu memiliki fakta tersembunyi lainnya mengenai orang-orang Yahudi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.